Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa ini saya rapel ya. Jadi nanti tanggal UAS itu nanti dimajukan, tidak tanggal 30. Jadi nanti UASnya itu dimajukan tanggal 23 sampai 27. Kemudian tanggal 25 26 itu Natal. Jadi yang di hari Kamis nanti itu dimundurkan hari Senin tanggal 30 dan Selasa tanggal 31. Untuk pertemuan kali ini saya rapel dua pertemuan, yaitu pertemuan 13 dan 14. Untuk pertemuan ke-13 kita bahasanya mengenai hormon tumbuhan, atau disebut dengan juga CPT, zat pengatur tumbuh. Nah, di sini akan dijelaskan pengertian dari zat pengatur tumbuh. Yang kedua itu beberapa fitohormon, maksudnya itu hormon-hormon apa yang ada pada tumbuhan dan perannya seperti apa. Nah, pengertian zat pengatur tumbuh itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk mengatur pertumbuhan pada tanaman. Kemudian pengatur pertumbuhan tanaman PPT itu adalah beberapa substansi bahan organik selain vitamin dan unsur mikro yang dia dalam jumlah yang sedikit bisa merangsang, menghambat atau sebaliknya mengubah proses fisiologi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, PPT ini bisa berasal dari luar eksogen ataupun berasal dari dalam endogen. Yang endogen itu diproduksi dari bagian dalam tanaman dan dikenal sebagai hormon tumbuhan ataupun disebut dengan fitohormon. Seringkali pasukan fitohormon ini secara alami di bawah normal, sehingga dia itu perlu adanya pasokan dari luar untuk menambah hormon tumbuhan itu. Jadi jumlahnya bisa tersedia itu dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tumbuhan. Fitohormon ini bekerja secara sinergis bersama dengan hormon-hormon lainnya untuk menimbulkan suatu respon. Pada dasarnya ini PPT ini yang endogen ataupun eksogen akan menghasilkan respon tanaman yang sama. Kemudian kriteria yang dikatakan sebagai fitohormon, syarat-syaratnya yang pertama itu tempat sintesis atau produksinya itu berbeda dari tempat aktivitasnya. Jadi dia itu dihasilkan dari organ yang berbeda itu. Misalnya dari nukleus, dari bagian mana, kemudian nanti akan menuju ke tempat untuk melakukan aktivitas hormon itu. Yang kedua, respon ini dihasilkan oleh jumlah yang sangat kecil. Yang ketiga, responnya berbentuk formatif dan plastik, tidak bisa terpulihkan. Misalnya respon tropi untuk terarah itu, misalnya terarah terhadap datangnya rangsangan. Kemudian respon tropi ini adalah gerakan tumbuhan yang merespon rangsangan dengan arah tertentu seperti cahaya, gravitasi, sentuhan, dan bahan kimia. Gerakan tropis ini ditunjukkan oleh bagian tumbuhan bergantung pada arah datangnya rangsangan. Sedangkan gerakan nastik itu merupakan respon yang tidak searah ditunjukkan oleh tumbuhan tanpa bergantung pada arah datangnya rangsangan. Gerakan tropis ini umumnya merupakan gerakan lambat, sedangkan gerakan nastik umumnya itu merupakan gerakan yang cepat. Misalnya nastik itu seperti ini, menyentuh tanaman daun putri malu gitu. Jadi kalau kita menyentuh, otomatis dia itu akan mengucup gitu. Tapi nanti lama-kelamaan akan membuka kembali. Itu disebut dengan gerakan nasti yang cepat itu.
Kemudian untuk pengertian yang pertama itu ada fitohormon, merupakan zat organik yang dihasilkan dalam tumbuhan tingkat tinggi. Secara alami itu akan mengatur pertumbuhan atau fungsi-fungsi fisiologis lain dan bekerja pada tempat yang jauh dari tempat pembentukannya dan aktif dalam jumlah yang kecil. Hormon tumbuh untuk zat organik ini akan memacu pertumbuhan, yaitu pertambahan volume yang irreversibel sepanjang sumbu memanjang bila diberikan dalam konsentrasi yang rendah pada tunas tumbuhan yang sejauh mungkin dibebaskan dari zat pemacu pertumbuhan yang dibuatnya sendiri. Kemudian menurut Wynn dan Timan itu hormon merupakan zat yang dibentuk pada suatu bagian dari organisme, diangkut ke bagian organisme lain, dan di situ akan mempengaruhi proses fisiologi tertentu. Di sini ini tidak dapat membatasi vitamin dan zat-zat yang mempengaruhi pertumbuhan dari hormon, sehingga dikenal fitohormon yang mencakup vitamin. Istilah hormon tumbuh ini dimaksudkan untuk zat-zat organik yang disintesis pada suatu jaringan tanaman yang diangkut ke jaringan lain, di mana dalam jumlah yang sangat kecil itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian fitohormon dan fungsinya. Saat ini fitohormon dibagi menjadi 5 kelas, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, penghambat pertumbuhan, dan etilen. Yang pertama itu auksin. Auksin ini diproduksi oleh jaringan meristem aktif. Imobilisasi auksin ini diakibatkan oleh adanya fotooksidasi dan oksidasi enzim. Kemudian transport auksin ini terjadi secara basipetal. Basipetal itu merupakan istilah yang mengacu pada susunan bunga yang lebih tua di puncak dan bunga dan kuncup baru di pangkal. Kemudian laju auksin ini secara linear umumnya terjadi pada pembuluh floem dan dalam keadaan aktif. Dia itu bisa menurun tanpa adanya oksigen atau dengan adanya karbon dioksida. Kemudian sitokinin dan giberelin ini akan mempercepat untuk laju transportasi dari auksin. Kemudian konsentrasi tinggi ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Pada respon fototropi, auksin ini pada sisi yang tersinari dirusak oleh sinar. Kemudian pada respon geotropi, auksin ini akan berpindah pada sel-sel sisi bawah organ yang horizontal, memacu pemanjangan sel dan pertumbuhan secara asimetris. Respon ini bervariasi bergantung pada kepekaan organ tanaman. Misalnya batang merespon auksin pada kisaran yang cukup lebar, kemudian akar akan terhambat umumnya pada hampir semua kisaran hormon. Nah, ini fungsi auksin dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, itu sudah jelas auksin ini terlibat dalam pertumbuhan bulu serbuk, induksi bunga, kemudian itu untuk buah dan pertumbuhan buah. Bisa juga untuk dominansi ujung diperankan oleh auksin, kemudian pemanjangan sel dan pemanjangan antar buku pada batang, menghambat tunas ketiak. Kemudian di situ juga dengan adanya auksin itu akan terjadi pemanjangan akar yang dirangsang oleh auksin yang konsentrasinya itu dalam jumlah yang kecil gitu. Kemudian auksin sintetik itu beberapa ini yang secara kimia dibuat secara kimia ini dari nama kimianya itu ada indol 3 asetat asid TAA sampai ke bawah itu. Kemudian auksin sintetik yang digunakan sebagai herbisida untuk tanaman gulma itu. Ini ada asam pikolinat, asam fenoksiasetat, benzoat, dan dinitrofenol. Kemudian biosintetis IAA itu auksin. Yang pertama itu dari triptofan pada bakteri, yang ada pada bakteri.
itu mungkin juga terdapat pada tanaman tertentu. Kedua itu melalui triptamin seperti pada Avenia sativa. Kemudian ketiga, perubahan indol 3 asetatian yang terjadi pada beberapa tanaman. Jadi ini semacam produksi auksin yang dihasilkan pada bakteri dan tanaman. Kemudian dominansi apikal, Tiemann dan Sokok ini membuktikan bahwa kinerja auksin ini akan menghambat pembentukan tunas ratelal. Pemotongan tunas apikal ini akan mengakibatkan tumbuhnya tunas lateral. Kemudian fungsi auksin untuk memacu pemanjangan koleptil pada akar dari yang rendah, mendorong pertumbuhan akar lateral, mengatur pembesaran sel, mencegah pengguguran buah, dan menyebabkan partenokarpi. Partenokarpi itu semacam ini ya, pembentukan buah itu biasanya tanpa terjadi peleburan sel gamet jantan dan betina itu. Kemudian pemberantas gulma daun lebar, mempengaruhi tekanan osmotik serta reaksi molekuler, mempengaruhi enzim dan aktivitas asam nukleat. Konsentrasi tinggi bisa menghambat pertumbuhan. Nah itu akropetal itu ke atas dan basopetal itu ke bawah arahnya itu untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua itu ada giberellin, metabolisme giberellin. Biosintesis ini terutama berlangsung di dalam buah dan biji. Jadi giberellin itu dihasilkan pada bagian buah dan biji yang belum matang. Kemudian juga dalam tunas dan pada akar. Lokasinya pada semua organ tanaman itu berada pada jaringan yang diangkut oleh pembuluh xilem dan floem untuk pergerakan bebas ke semua jurusan, baik itu secara basipetal ke bawah ataupun akropetal ke atas. Kemudian aktivitasnya ini bisa dihambat secara kimia, misalnya dengan adanya gas yang lain itu, hormon lainnya dari morfaktin dan etilen, dan ini bekerja secara sinergis dengan enzim lain seperti sitokinin dan auksin. Kemudian respon tanaman terutama pada perangsangan pemanjangan antar buku interkalar itu. Kemudian respon positif terhadap giberellin bisa terjadi pada kisaran yang luas, yaitu pada kisaran yang tinggi tidak bersifat racun ataupun tidak memberikan respon negatif. Ini berlawanan dengan sifat dari auksin itu, yang sekiranya dalam jumlah yang banyak justru dia itu akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian semua organ tanaman ini mengandung berbagai macam giberellin pada tingkat yang berbeda bergantung pada spesies serta umur jaringan. Sumber terkaya dan merupakan tempat sintesisnya itu ada pada bagian buah, biji, tunas, daun muda, dan akar. Kemudian fungsi giberellin untuk mencegah kekerdilan fisiologis dan genetis, perkecambahan biji dan pematahan dormansi, menimbulkan pembungaan, memacu perpanjangan sel, pembentukan buah partenokarpi pada bakal buah tertentu, mengakibatkan pengembangan luas daun. Nah itu, ini keterangan dari tanaman yang diberi giberellin dan tidak. Itu yang diberikan giberellin otomatis dia itu tumbuh lebih tinggi. Kemudian hormon lainnya sitokinin. Ini adalah kinetin, zat yang mengakibatkan pembelahan sel. Kemudian sitokinesis adalah proses pembelahan sel. Jadi ini semacam ini ya, dari proses mitosis itu ada yang namanya kinetin dan sitokinesis. Yang kinetin itu untuk pembelahan sel, jadi selnya itu membelah menjadi dua, dan sitokinesis itu proses pembelahan selnya. Kemudian metabolisme sitokinin ini merupakan substansi khusus yang merangsang pembelahan sel. Kemudian akar muda, biji dan buah yang belum masak, jaringan pemberi makanan, kelapa muda, endospermnya itu seperti susu, merupakan sumber yang kaya akan sitokinin. Ada secara alami itu terbentuk dengan cara fiksasi rantai beratom C5 atau isoprena. Dan sitokinin ini yang dari akar akan dialokasikan ke seluruh tanaman melalui aliran transpirasi ataupun semacam ini ya, penguapan. Kemudian transpirasi dari akar ini akan memberikan pengaruh pada perangsangan tunas lateral atau kuncup ketiak yang tersembunyi akibat dominansi apikal.
pemanfaatan pada kuncup itu merupakan pemanfaatan yang terbesar dibandingkan pada daun. Dan sitokinin ini bekerja sinergis dengan hormon auksin, misalnya pada pembentukan kuncup, namun menghambat pertumbuhan awal perakaran pada stek batang. Pemasukan dari luar eksogen ini bisa meningkatkan pengiriman sitokinin dari akar untuk memperlambat penuaan dan mengawetkan hasil fotosintesis. Kemudian fungsi sitokinin untuk mengatur dan berhubungan dengan aktivitas dalam morfogenesis, pembelahan dan pemberasaran sel, pematahan dormansi, melawan dominasi apikal, meningkatkan sintesis protein. Sitokinin ini memacu pertumbuhan melalui pembelahan sel dan perbesaran sel. Untuk auksin ini akan memacu pertumbuhan melalui pemajangan sel dan dominasi apikal. Kemudian fungsi lainnya untuk menghambat pertumbuhan. Ini merupakan substansi lain yang berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan, umumnya menghambat pertumbuhan. Kemudian metabolisme penghambat pertumbuhan umumnya merupakan senyawa aromatik, fenol dan lakton, alkohol, asam organik, asam lemak, dan ion logam. Kemudian penghambat pertumbuhan ini diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Ada yang fitohormon berupa asam absisat, penghambat alami berupa derivat asam fenolat, asam benzoat, serta lakton. Biasanya merupakan hasil sampling metabolik yang biasanya dalam jumlah yang banyak sekali. Peranannya bisa dormansi biji pada spesies tertentu. Kemudian penghambat sintetik, garam amonium dan fosfor di asam. Kemudian seperti sitokinin sintesis ini terjadi melalui jalur asam mevalonat dan isoprena. Itu bertempat pada bagian plastida, terutama yang ada di kloroplas. Kemudian translokasi secara bebas itu bisa ke seluruh tanaman dengan laju yang lebih cepat itu dari pembuluh silfloimnya itu bisa jadi. Kemudian baik alami maupun sintetik ini berperan penting dalam morfogenesis, terutama respon dormansi biji. Dormansi ini akan membuat biji dan tunas menunda pertumbuhan sampai kandungan ini akan menghambat pertumbuhan menjadi turun. Kemudian penghambat pertumbuhan sintetik dari morfaktin, dia itu memiliki keuntungan karena dalam dosis tinggi tidak membahayakan tanaman, kemudian memacu pertumbuhan kuncup samping dan menunda penuaan, menyebabkan pewarnaan daun menjadi lebih gelap. Kemudian daminosida ini akan membatasi pertumbuhan vegetatif yang lambat pada tumbuhan ini untuk perangsangan, untuk merambat pada tumbuhan yang merambat agar lebih banyak menyalurkan lebih banyak hasil asimilasi ke biji. Kemudian dari regim 8 untuk menghambat transport IAA, mengurangi pertumbuhan vegetatif sehingga terjadi pertumbuhan generatif. Kemudian maliat hidrasida ini digunakan sebagai pengendali pengisap kuncup samping pada tembakau. Kemudian fungsi penghambatan pertumbuhan untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan, mengendalikan pemanjangan yang terlalu tinggi, rangsangan absisi terutama pada buah yang berpenyakit, terlibat dalam proses penuaan dan pecahnya buah, pada kapas dan mekanisme pemicu pengendalian stomata. Kemudian etilen, metabolisme etilen. Etilen ini merupakan gas yang berpindah dengan bebas dari jaringan yang masak ke jaringan hijau. Konsentrasi tertinggi terdapat pada buah, klimaterik, dan jaringan. Variasinya tergantung pada lingkungan. Aktivitas etilen ini melibatkan banyak respon mulai dari perkembangan hingga penuaan. Peningkatan kandungan etilen ini terjadi secara tajam melalui selama masa pemasakan buah, dan puncak produksi etilen itu terjadi selama masa perkembangan pada usia 2-3 hari. Kemudian biosintesis etilen ini meningkat pada saat transpirasi. Pengaruh etilen itu terhadap perkembangan bisa untuk mengurangi pemajangan, meningkatkan diameter, pertumbuhan agiotropik sebelum dikenalnya cahaya. Etilen ini akan bergabung ke atas sebagai gas dan menghambat pertumbuhan pada sisi atas. Karenanya menghasilkan respon belokan ke atas. Kemudian konsentrasi tinggi itu akan merangsang pertumbuhan batang horizontal. Peningkatan konsentrasi pada rizosfer akan menghambat pertumbuhan akar.
Kemudian peranan etilen, dia itu sebagai pengatur metabolisme tanaman, memacu pemasakan buah dan pertumbuhan horizontal, mempengaruhi pembungaan, dominasi apikal, pertumbuhan vegetatif, untuk pengguguran daun, pemasakan dan kedewasaan, resistensi terhadap penyakit, dan pembekuan aliran lateks. Kemudian aktivitas fitohormon pada tanaman itu misalnya untuk pembelahan sel itu dipengaruhi oleh gibberellin sitikonin. Nah, ini proses tanaman dan hormon yang mempengaruhinya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Jadi ini dari pertumbuhan organ-organ yang dipengaruhi oleh hormon tanaman yang ditandai gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.